dimensi ya. Kita mulai dari definisi posisi, kemudian ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Jadi yang pertama kita didefinisikan dulu posisi. Ini kita tuliskannya berupa vektor ya. Jadi secara umum kalau di ruang multidimensi kita tulis posisi itu pakai notasi R ya, R di atasnya ada panah ya, simbol vektor. Kemudian kalau 3 dimensi kartesian maka ada 3 elemen ini ya, X, Y, Z. Jadi vektor komponen vektornya dinyatakan yang pakai topi-topi ini ya, vektor satuan. Ada I topi, J topi, K topi. Ini vektor sedikit review ya. Vektor satuan ini kan hanya menunjukkan arah saja. Jadi ini arahnya menuju I, menuju J, menuju K. Sedangkan besarnya vektor satuan ini adalah sesuai namanya 1 ya. Jadi ini representasi posisi dalam vektor yang paling umum seperti ini. Nah, ini digambarkan secara grafis ya. Pertama kita harus menggambarkan atau mendefinisikan sumbu koordinatnya dulu ya. Jadi di sini sumbu koordinatnya seperti ini. X-nya ini X, Y, dan Z ya. Di contoh ini ada suatu objek posisinya di sini, yang bola hijau ini ya. Bola hijau ini kalau diukur terhadap sumbu koordinat, ini jaraknya ini ya, yang arah sumbu X-nya 3 meter, arahnya negatif, jadi min 3 I topi. Sumbu Y-nya 2 meter, ini ya. Arahnya plus J, 2 meter J topi, dan sumbu Z-nya 5 meter. Jadi kalau kita tuliskan lengkap dalam notasi vektor seperti ini. Vektor posisi R, ini ya posisi R sama dengan min 3 I plus 2J plus 5K. Jadi satu hal yang wajib Anda ingat saya kira ya. Kapanpun Anda diminta untuk menghitung suatu besaran vektor, entah posisi, ya, kecepatan, dan lain sebagainya, kalau itu besaran vektor, itu Anda harus menuliskan jawabannya itu berupa notasi vektor. Jadi misal tidak disebut eksplisit vektor ya, hanya diminta hitunglah kecepatan partikel, gitu ya, hanya begitu saja. Itu Anda langsung paham, oh oke, saya harus menuliskannya dalam notasi vektor. Saya harus tuliskan V sama dengan Vxi plus Vxj ya, Vyj, gitu ya. Jadi besaran apapun, kalau itu memang besaran vektor, Anda tuliskannya begini berarti, bukan tulisannya besarnya saja. Selanjutnya perpindahan ya. Formulasinya kalau Anda lihat ini sangat mirip ya dengan yang satu dimensi. Ini hanya ganti, kalau sebelumnya kita pakainya X saja ya, sekarang jadi vektor semua ini. Delta R sama dengan R final kurangi R inisial ya, vektor semua ya. Nah sekarang kalau kita tuliskan dengan detail per elemen, R final itu kan seperti ini ya. Ini R final, ini R inisial. Nah ini kan bisa kita rapih-rapihkan ini, kita satukan arah yang sama ya. Yang ke arah I satukan, J dan K. Jadinya seperti ini ya. X2 min Y1I plus Y2 min Y1J plus Y2 min Z1K. Nah ini kan tidak lain adalah delta ya. Perbedaan antara posisi final dan posisi inisial. Posisi akhir dan posisi awal. Jadi vektor perpindahannya bisa kita tuliskan per komponen seperti ini. Per komponen.
delta R sama dengan delta XI plus delta YJ plus delta ZK. Oke, ini langsung contoh ya. Di contoh ini katanya ada kelinci sedang bergerak ya. Kelinci sedang bergerak, kemudian posisinya setiap saat bisa dinyatakan dengan dua persamaan ini. Yang pertama ini untuk posisi X-nya, dan ini untuk posisi Y-nya. Silakan perhatikan dulu persamaannya. Fungsinya ya, fungsi posisi. Pertanyaan pertama, pada T sama dengan 15 detik, Anda diminta menyatakan posisinya dalam notasi vektor. T 15 detik. Nyatakan dalam notasi vektor, dan ini ya, magnitude angle notation. Jadi besar vektornya berapa dan sudutnya berapa ya. Jadi ada dua cara memang ya, dua cara menyatakan besaran vektor. Yang dimaksud dengan unit vector notation itu menggunakan IJK ya. IJK, sedangkan magnitude angle itu besarnya si vektor berapa, kemudian membentuk sudutnya berapa, gitu ya. Sudut ini kan dihitungnya dari sumbu X positif ya, jadi dari sini dihitung, dari sumbu ini, dari sumbu X positif dihitung. Dan sudut arahnya demikian ya, arah sudut itu. Arah sudut positif adalah berlawanan arah jarum jam ya. Oh, atau sebelum ke sini tadi sebentar, yang sumbu koordinat ya. Ini saya bersihkan dulu. Ini juga apa? Menggambarkan atau menuliskan sumbu koordinat sebenarnya bebas ya, asal benar saja gitu ya. Kita misalkan aduh ini sorry ya, ini sumbu koordinat kita misalkan ya saya ingin ubah sedikit, misal ya ubah dikit aja lah, misalkan hanya ubah ke sini nih X-nya ya, ubah dikit gini aja nih. Gitu ya. Ini paham maksud saya ya? Sumbu koordinat ini mirip dengan yang saya bilang di bab kemarin, di yang sebelumnya minggu lalu, bahwa arah Y itu nggak harus ke atas sebenarnya. Kita mau definisikan ke bawah juga pas membahas gerak jatuh bebas ya, percepatan gravitasi. Kita mau definisikan bahwa plus Y ke bawah juga boleh, asal seluruh persamaannya nanti konsisten saja ya, bahwa angka positif itu arahnya ke bawah gitu, nggak masalah. Itu kemarin pas satu dimensi ya. Sekarang ini untuk multidimensi, 2 dan 3 dimensi. Jadi kita juga bisa dengan cukup bebas ya menentukan si sistem koordinat yang kita gunakan. Ini Anda lihat bedanya dua ini ya. Yang ini, yang aslinya dan yang saya gambar sendiri. Ini jelas ini? Jelas, Pak.
Jelas ya, nggak ada yang perlu ditanyakan dulu ya tentang ini ya, sumbu koordinat. Ini acuan perhitungan kita soalnya sumbu koordinatnya. Kalau ada pertanyaan, komentar. Oke, tampaknya semua sudah menerima gitu ya apa yang saya sampaikan. Padahal yang saya sampaikan tadi adalah salah. Kenapa salah? Arah sumbunya bukan, Pak. Gimana coba dijelaskan? Kalau sumbu X itu ke kanan, kalau sumbu Y ke atas, kalau sumbu Z ke... Oh ya, kalau sumbu X mestinya yang ke kanan, kalau sumbu Y yang ke atas, Pak. Oh, ini berarti yang benar ya? Iya. Temennya bilang seperti itu. Tapi boleh nggak saya ubah-ubah sini? Apa memang harus begini? Strict sekali harus gini? Atau saya boleh tuliskan dengan cara lain nggak? Saya ingin Z-nya ke atas, misalkan, boleh nggak sih? Atau Z-nya harus keluar bidang seperti ini? Itu salah urutannya, Pak. Harusnya Gimana? berlawanan jarum Jelaskan. jam X, Y, Z, Pak. Gimana? Harusnya urutannya X, Y, Z berlawanan jarum jam gitu, Pak. Ini kan X, Z, Y gitu. Oke, satu teman Anda bilang gitu ya. Sudah dua nih menyampaikan pendapatnya. Misalkan saya somehow nggak suka yang begini. Saya entah kenapa pengennya Z-nya di atas nih. Kan boleh nggak ya? Boleh, Pak. Boleh aja ya? Tapi urutannya Z, X, Y gitu nanti. Gini ya, saya pengen gini nih, entah kenapa nih. Boleh aja kan ya gini ya? Tapi itu tidak Boleh nih katanya. internasional, Pak. Jadi udah ada 3 jenis nih ya. Satu gini, satu gitu ya. Lagi-lagi ini salah ya. Salah. Gimana? Sudah paham maksud saya? Apa yang saya coba sampaikan sudah paham? Karena ini kalau sumbu koordinatnya salah, maka salahlah semua persamaan Anda ya. Salah semuanya kalau sumbu koordinatnya salah. Oke, kita review lagi mengenai aturan sumbu koordinat ya. Memang ini cukup bebas untuk menggambarkannya, tapi tentu ada rules-nya. Jadi aturannya adalah aturan tangan kanan ya, right hand rule. Anda ingat cross product ya, cross product kan ada dot product, scalar product ya, ada cross product, vector product. Jadi cross productnya harus terpenuhi bahwa I cross J itu harus sama dengan K. I ya, cross J harus sama dengan K. Jadi nggak bisa terlalu sembarangan kita menggambarkan sumbu koordinat. Jadi ini silahkan diingat-ingat dan dipahami betul ya. Ini titik awal segalanya nih sumbu koordinat ya. I cross J harus sama dengan K. Sekarang kita cek yang aslinya yang dari buku nih. Apakah terpenuhi? Atau ini I cross J itu kan X cross Y ya. X cross Y sama dengan Z. Sama aja lah ya. Sekarang Anda lihat nih. X. Gunakan tangan kanan biasanya. Tangan kanan Anda gerakan cross product. X cross Y. X diputar menuju Y sama dengan jempol Anda kan menuju ke Z ya.
jempol Anda. X cross Y diputar, jempol Anda menunjuk ke Z. Ini betul. Sekarang yang selanjutnya yang kedua. X cross Y, X diputar menuju Y. Jempol Anda menunjuknya ke menembus bidang ya. Jadi ini akan benar kalau saya tuliskannya ini minus Z. Karena cross product X cross Y-nya arahnya menembus bidang, bukan keluar bidang. Kita lihat yang ketiga. Ini X ya, ini X, ini Y. Anda crosskan X, cross Y. Jempol Anda ngarahnya ke bawah. Jadi ini akan jadi betul kalau saya tuliskannya minus. Min ya ini, sorry. Min Z nih, min Z. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, sip ya. Jadi nggak akan salah lagi ya. Jadi tadi seperti biasa saya sengaja memancing komentar tadi ya. Oke, sekarang tadi contoh soalnya nih. Yang diminta adalah posisi pada saat T sama 15 ya. Jadi ini ya mudah ya. Fungsinya Anda lihat dia bergantung pada T waktu. Jadi tinggal di input saja ya. T sama 15 masuk situ. Dapatlah ini hasilnya. Kemudian tadi diminta juga tuliskan dalam magnitude angle notation. Kita sudah dapat berupa vektor. Kita mau menghitung besarnya vektor ini kan ini aja ya, besarnya vektor. Akar X kuadrat plus Y kuadrat, ini besarnya. Bagaimana dengan angle-nya, sudutnya? Ya pakai tan saja ya, bahwa tangen theta sama dengan Y per X. Di situ sudah ada ini. Y dan X-nya sudah ada ya, Anda hitung dapat theta-nya. Jadi ini dalam vector notation, ini namanya magnitude angle notation. Magnitude-nya sekian, sudutnya sekian. Sudutnya terhadap ini ya sumbu X positif nih. Ini sumbu X positif, sudutnya min 41. Kalau min dia arahnya searah jarum jam, min ya, sudut negatif. Kalau sudut positif dia berlawanan arah jarum jam, sudut positif. Konvensinya demikian ya, konvensi matematisnya. Kemudian dari fungsi ini Anda bisa menggambarkan trajektorinya ya. Jadi di sini dicontohkan untuk T sama 0 Anda masukkan T0 di situ ya. Dia posisinya ada di situ. T0. Ya. Kan kalau T0 28,30 ya, kurang lebih di situ ya. 28,30. Kemudian T 5 sekon, 10 sekon, 15 sekon dan seterusnya. Jadi ini bisa menggambar sketsa kurang lebih gerakan objeknya itu bagaimana. Oh ternyata begini gerakan objeknya. Ini tentu mudah sekali kalau Anda pakai Excel juga mudah sekali ya, titiknya bisa lebih banyak juga nih. Oke, selanjutnya kita definisikan kecepatan ya, kecepatan rata-rata dalam multidimensi. Definisinya masih tetap sama ya, yaitu perpindahan dibagi waktu. Cuma sekarang semuanya ditulis dalam vektor. Oke. Ini ya. Nah, atau harusnya ini dulu ya.
Oke, ini dulu nggak apa-apa deh. Definisi kecepatan itu kan ini dari yang kasus satu dimensi sebelumnya ya, kan turunan dari posisi ya, turunan dari posisi V sama dr dt. Sekarang posisinya ada 3 komponen ya, jadi kita tuliskan aja ddt dari x, y, z, z, k. Nah, setelah melihat ini kan kita langsung mengenali ya, dx dt itu tidak lain adalah kecepatan arah sumbu x, vx. ddt kecepatan sumbu y ya. Jadi di sini vxi plus vyj plus vzk. Ini oke, ini ditampilkan secara grafis ya menggunakan vektor biar lebih jelas ini ya. Ini ada suatu objek sedang bergerak. Ini lintasannya nih ya. Path-nya, lintasan geraknya yang coklat ini. Pada saat T awal dia ada di situ, posisinya. Dengan demikian vektor posisinya kan R1 ya. Dari origin dia R1. Kemudian setelah sekian detik dia ada di posisi 2. Ada di R2 posisinya. Nah, Anda lihat kan si objek ini selama delta T berpindah ya dari situ ke situ. Seberapa besar perpindahannya vektor yang ini? Perpindahannya vektor ini. Nah, sekarang kalau kita tuliskan menggunakan aturan jumlahan vektor, kan jumlahan vektor tuh vektor ini nih, ikuti kursor saya nih. Vektor ini tambah itu sama dengan ini yang saya tuliskan. R1 plus delta R sama dengan resultannya kan, resultannya adalah R2 nih. Atau kita balik sedikit untuk menuliskannya delta R sama dengan R2 min R1 ya. Ini ya tidak lain adalah displacement vector ya, vektor perpindahan. Bagaimana dengan vektor kecepatan? Tadi kita sudah lihat ya vektor kecepatan. Definisinya tadi awalnya kan kecepatan rata-rata ya delta R per delta T. Sekarang delta T-nya kita ambil limit menuju 0. Jadi kan ini makin pendek ini ya. Delta R-nya makin pendek. Gitu ya. Akhirnya jadi diferensial V sama dr dt. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Kecepatan sesaat dari si objek kita ini digambarkan sebagai garis singgung ini ya. Garis singgung ketika dia di T sekian detik. Garis singgung atau tangent ya. Tangent to the path tulisannya. Jadi ini gerak 2 dimensi yang bisa kita urai. Kecepatannya ada komponen kecepatan X dan komponen kecepatan Y ya. Ini dia. Nah, contohnya berlanjut nih. Ini masih soal yang tadi kelinci sedang bergerak ya. Sekarang Anda diminta untuk menghitung vektor kecepatan pada T sama dengan 15 detik. Ini fungsi posisi kita. Dan definisi kecepatan adalah diferensial turunan. Turunan pertama terhadap waktu dari posisi. Mudah ya, ini tinggal Anda turunkan satu kali. X-nya turunkan sekali. Min 2 kali 0,31 T plus 7,2 itu ya. Min 2 kali 0,22 T min 9,1. Ada input T-nya 15 detik, dapat. Dituliskan dalam notasi vektor ya.
Ini bisa juga Anda tuliskan dalam notasi magnitude angle ya. Nah ini ya, ditanyakan bagaimana kalau dalam magnitude angle notation. Ya besarnya hanya Anda hitung saja, ini kan ini sudah ada nih. Anda hitung besarnya vektor kecepatannya akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Sedangkan sudutnya ya dihitung ini juga ya. Atau ini bolehlah Anda hitung coba nih sudutnya. Silahkan hitung. Berapa dapatnya itu sudutnya? Vy-nya itu berarti min 2,5 ya. Min 2,5 dibagi min 2,1. Anda ambil arctannya. Pak. 50. Berapa? 50. Iya. Sekitar 50 ya? Iya, Pak. 49,96. 9,9, 10. 49,96. Oh ya, oke ya, 50 berarti ya. Oke. Ini saya hapus. Sama semua dapatnya ya. Ini tinggal pakai kalkulator aja nih ya. Arctan dari min 2,5 per min 2,1. Besarnya juga ini gampang ya, tinggal Anda hitung saja. Besarnya sekian, sudutnya 50 derajat ya. Oke, paham? Jelas ya? Dari awalnya Anda menghitung posisi, kemudian sekarang kecepatan. Di yang sebelumnya kan Anda sudah menghitung posisi di T15 ya. Di sini digambarkan nih, kurang lebih T15 itu di situ ya, T15 detik si kelincinya lagi ada di situ. Barusan Anda hitung bahwa setelah Anda hitung sudutnya, ternyata Anda dapat tetanya 50 derajat ya. Nah, sekarang ini juga hal yang cukup penting saya kira ya. 50 derajat ini menunjuk ke arah mana sih? Ini kelincinya nih ya. Ini kan plus 50 berarti ya. Sudut positif itu kan berlawanan dengan arah jarum jam. Diukurnya dari sumbu X positif. Ini dia sumbu X positif, nih perhatikan ya. Ini sumbu X positif. Berlawanan arah jarum jam 50 derajat. Ada di mana panahnya? Ada di situ panahnya. Ini kan 50 derajat ya. Nah, ini tentu saja salah ya. Ini salah. Kenapa salah? Kan tadi sudah digambarkan jalur gerakan trajektori dari si objek kita, si kelinci ya. Ini dia yang garis warna hijau gerakannya ya. Dari waktu ke waktu demikian. Nah, ketika dia ada di situ, ini kan udah jelas dia perpindahannya kan ke arah sana ya, udah jelas. Perpindahannya ke arah sana, udah jelas. Jadi tidak mungkin vektor kecepatannya ke arah situ ya, nggak mungkin. Karena yang perpindahannya jadi nggak konsisten ya. Pindahnya ke situ, bergeraknya ke situ, kok vektor kecepatannya ke sana, nggak mungkin.
Nah, di mana salahnya? Di kuadran 3 bukan harusnya, Pak? Di kuadran 3. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya hasil hitungan kita ya. Tadi apakah hasil hitungan Anda salah, kalkulator Anda salah? Tidak, betul ya. Bahwa arctan dari min 2,5 per min 2,1 itu memang 50 derajat memang ya. Memang. Tapi kalau kita ingat lagi, ini saya tampilkan grafik fungsi tangen ya. Si fungsi tangen ini berulang setiap pi ya. Setiap pi atau setiap 180 derajat itu berulang. Kalau tangan saya ambil aja satu titik random di sini ya. Aduh, malah jadi garis. Nah, saya ambil di situ ya. Ini kan berulang, kalau saya tambah 180 derajat atau saya tambah pi, dia nilainya sama ya. Kalau saya kurangi pi, kurangi 180 derajat, sama juga nilai tangannya. Jadi dia karena repetitif seperti ini, jadi memang nilainya bisa banyak ini ya. Makanya kita perlu lihat juga kasus realnya secara fisiknya bagaimana. Kita lihat detailnya. Oke, posisinya di situ dan dia sedang bergerak menurut panah yang hijau ini. Ini ya. Jadi dari sini saja sudah terlihat bahwa vektor kecepatannya harusnya ke arah situ, harusnya. Hasil hitungan kita ke sana nggak masalah, karena nilai tangan tadi berulang ya setiap kalau kita tambah 180 atau kita kurangi 180. Jadi hasil hitungan kita kalau saya tambah 180 derajat, set, saya tambah ya, ini hasilnya. Atau saya kurangi 50 derajat, kurangi 180, set, saya kurangi, sama ya. Jadi sudut yang benarnya adalah 180 tambah 50 ya, sudut yang benar. Vektor kecepatan yang benar adalah ini. Silahkan Anda pahami, Anda ingat-ingat ya. Jangan sampai melakukan kesalahan seperti ini di kuis atau di ujian ya. Jadi tidak semata-mata menghitung saja, enggak. Anda lihat dulu kasusnya, oh benar enggak? Hitungannya konsisten enggak dengan kasus fisik sebenarnya gitu ya. Pak, arahnya Pak bisa dilihat dari apanya ini, kecepatan sumbu X sama kecepatan sumbu Y ya Pak, karena betul dua-duanya sekali. Dari sini juga kelihatan, betul. Betul sekali. Ini min, itu min ya, sudah kelihatan dari sini. Atau dari ini tadi, dari gerakan perubahan posisi terhadap waktu ya. Si kelincinya objeknya udah jelas geraknya ke situ, kok vektornya ke sana, nggak mungkin. Dia harus ke situ vektor kecepatannya. Atau ya paling simpel dilihat dari sini tadi ya. Dua-duanya minus ya. Oke ya, poin saya sudah paham ya. Yang saya sampaikan sudah cukup jelas ya bahwa harus hati-hati kalau vektor. Karena fungsi tangan itu dia berulang ya. Ini penyebabnya nih. Kenapa seperti itu ya? Ya ini gambarnya ya. Jadi tadi bisa saya nyatakan sudutnya itu 50 plus 180 sini ya. Atau bisa saya bilang juga sudutnya min 130, sama saja. 50 plus 180 atau 50 minus 180, sama. Oke, besaran selanjutnya setelah kecepatan tentu saja percepatan ya. Definisi percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Dituliskan seperti ini. Ini kecepatan rata-rata ya. V final kurangi V inisial per delta T. Kita ambil limit delta T menuju 0, jadi diferensial. Turunan
pertama terhadap waktu dari kecepatan. Nah ya. Vektor percepatan sama dengan dvx dti, dvy dtc. Atau dituliskan secara ringkas per komponen yang paling bawah ini. Nah, besaran-besarannya berarti udah lengkap nih ya untuk multidimensi, mulai dari posisi, perpindahan, kemudian kecepatan, dan terakhir percepatan. Masih nyambung lagi nih pertanyaannya, yang tadi yang kelinci tadi, Anda diminta menghitung percepatan saat T sama dengan 15 kon. Berarti turunkan 2 kali ya kalau dari sini ya. Kalau dari posisi turunkan 2 kali. Kalau dari kecepatan turunkan 1 kali. Ini ya. Sudutnya kalau Anda hitung berapa ya? Kalau Anda hitung langsung menggunakan kalkulator, coba hitung arctan dari 0,44 dibagi min 0,62. Berapa dapatnya? Hitungan langsung. Min 35, Pak. Dapatnya min 35. Nah, benar apa salah min 35? Kalau diubah ke positif dulu, Pak, atau ditambah 360 dulu atau bagaimana? Nah, ini tadi ya, seperti tadi caranya ya. Salah satu yang paling mudah Anda lihat dari ini aja nih. Ini kan, kalau Anda lihat, Anda gambarkan aja nih sumbunya sederhana nih, XY ya, XY. Dari sini Anda lihat bahwa komponen X-nya itu besarnya negatif, ya, arahnya ke sana negatif, berarti kan somewhere di sini ya. Komponen Y-nya positif, negatif, positif, jadi pasti harus di sini ya. Vektor percepatannya harus ada di sini. Sedangkan kalau minus 35 adanya di situ ya. Salah udah jelas ya. Kan sudut minus itu searah jarum jam. Diukurnya dari sumbu X positif nih, X positif. Min 35 itu ada di situ. Sedangkan dari sini aja udah jelas bahwa harusnya ada di situ besarnya vektornya ya. Jadi ini salah. Jadi ini Anda bisa tambahkan 180 atau kurangkan 180 sama saja. Ini digambarkan ya. Kan min 35 itu kurang lebih ini ya. Ini dia min 35. Kalau Anda tambah 180, Anda tambah 180, hasilnya itu ya. Kalau Anda kurangi min 35, kurangi 180. Tuh, sama aja. Inilah vektor percepatan yang benarnya. Jadi sekali lagi hati-hati kalau berurusan dengan vektor. Kalau Anda diminta menghitung sudutnya, jangan langsung percaya hasil kalkulator Anda, karena fungsi tangan itu berulang setiap pi radian. Pi radian itu 180 derajat ya. Pak, Bapak, Ya. Pak, boleh minta penjelasan ulang nggak Pak tadi Pak? Kenapa harus ditambahin 180 Pak? Soalnya masih agak belum paham Pak saya Pak. Oke. Atau yang lebih jelasnya kecepatan ya. Yang lebih mudah saya kira dipahami kecepatan. Ini saya bersihkan lagi. Oke, yang barusan belum terlalu nangkep, silahkan diikuti lagi nih penjelasannya. Kan tadi kita diminta menghitung kecepatan ya, diminta menghitung kecepatan per detik sama dengan 15. Kita diberi fungsi posisi.
kecepatan adalah turunan pertama posisi. Jadi tinggal Anda turunkan, dapatlah persamaan ini ya. Turunkan 1 kali, kemudian masukkan T15. Kemudian Anda diminta menghitung besarnya sudut. Kalau besarnya vektor kan ini udah jelas lah. Ya harusnya nggak mungkin salah nih. Besarnya sudut. Besarnya sudut itu definisinya Y per X. VY per Vx ya. Nah, ketika Anda hitung, ternyata dapatnya angkanya, ini kan V-nya min 2,5 ya. Min 2,5 dibagi min 2,1. Min 2,5 dibagi min 2,1. Anda pakailah kalkulator Anda hitung. Atan 2,5 per 2,1. Keluarlah angka 50 derajat ya. Nah, ini nggak cukup sampai sini analisa Anda. Paling mudah adalah Anda lihat yang ini nih. Kan Anda tinggal gambar nih sumbu koordinatnya, sumbu koordinat standar lah. Oke, Anda lihat di sini yang arah X-nya itu minus. Ya, minus berarti di sini minus X ya, ada di situ nih. Kemudian arah Y-nya pun minus juga di bawah sini. Jadi komponen X-nya minus, komponen Y-nya minus. Jadi vektornya harus ada di sini, somewhere ya. Harus ada di sini vektornya. Sedangkan kalau 50 derajat itu diukur dari sumbu X positif, ada di situ. Kan jadi tidak konsisten ya. Kenapa terjadi seperti ini? Tadi karena fungsi tangannya berulang setiap pi. Ini kan repetitif ya, sampai minus sampai gini aja terus ya. Karena fungsi tangannya berulang. Jadi yang punya nilai tangan sekian itu bukan hanya 50 derajat, bukan hanya 50 derajat. Kalau Anda lihat 50 derajat itu ya sekitar sini ya, 50 derajat nih. Kalau pi per 290 ya kira-kira sini ya. Jadi 50 derajat nilai tangannya sekian. Tapi 50 ditambah 180 pun sama nilai sekian. 50 dikurang 180 sama juga nilainya. Ini juga sama nilai tangannya. Sana juga sama, terus itu berulang ya. Jadi yang punya nilai tangan sekian itu bukan sudut tunggal, tak hingga sudutnya banyaknya ya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda tinggal cek tadi seperti ini. Harusnya kemana yang betulnya? Harusnya ada di sini. Berarti 50-nya harus ditambah 180. Kan kalau 50 tambah 180 kan ini. Atau bisa juga 50-nya harus dikurangi 180. Sama juga hasil. Itu ya. Pak, artinya ya. Pak, misalkan si sumbu X-nya itu positif, Pak. Terus sumbu Y-nya itu negatif, Pak. Artinya dia tuh sumbu X-nya ini X positif gitu. Bukan itunya, Pak. Maksudnya panahnya ke arah ininya. Iya, vektornya itu si X-nya positif, Pak. Terus ya. Y-nya negatif. Itu dia ke kuadran 4 ya, Pak? Kalau X-nya positif itu kan ini ya, Y-nya negatif, dia harus ada di sini. Oke, Pak. Sudutnya ya. Jadi ini juga jangan sampai terjebak dengan hal-hal seperti ini, jangan sampai. Oke, makasih, Pak. Begitu juga dengan percepatan tadi ya, sama. Cara analisanya sama demikian ya. Ya. Tadi juga kebetulan ternyata salah nih hasil kalkulatornya. Hasil kalkulatornya menghasilkan minus 35. Salah. Yang benarnya harus ada di situ ya. Ini, oh yang tadi nih. Oh yang tadi ya, oke. Nah, ini sekarang dirangkum nih hasil hitungan kita ya, hasil analisis kita. Di sini digambarkannya tadi, ini posisi ya, posisi pada T915. Ada di situ. Kemudian ini lintasan geraknya. Kemudian kecepatan, vektor kecepatan, dan vektor percepatan ya. Nah, kemudian pertanyaan finalnya ada nih satu lagi.
Apakah kasus yang kita tinjau ini memiliki percepatan konstan atau tidak? Jawabannya gimana nih? Percepatannya konstan apa enggak sih ini kasus kita ini? Tidak, Pak. Satu teman ada jawab tidak, yang lain ada? Konstan. Konstan, Pak. Oh, konstan, ada yang jawab konstan juga. Akselerasi konstan. Wah, berapa banyak nih? Kemungkinan jawabannya cuma dua itu ya, konstan atau tidak. Baru sebentar sudah ada dua yang menjawab berbeda nih. Satu jawab konstan, satu jawab tidak. Tadi yang pertama jawab tidak konstan. Apa mau menjelaskan sedikit kenapa tidak konstan? Konstan sih, Pak. Oh, oke. Jadi hanya satu. Jadinya aklamasi jadinya ya. Aklamasi konstan. Kalau gitu kenapa konstan coba? Turunannya, Pak. Gimana keras? Turunan dua kalinya posisi ini menghasilkan fungsi konstan, Pak. Turunan dua kali itu ini maksud Anda? Turunan dari posisi, Pak, atau turunan dari kecepatan bisa juga. Oh, bukan Menghasilkan- yang ini, bukan yang ini. Iya, Pak. Bukan ini. Iya, Pak, bukan dari situ. Oh, bukan ini ternyata katanya. Jadi yang mana? Dari fungsi posisinya, Pak, dilihat. Ini fungsi posisi. Iya, Pak. Terus? Kalau Turunan diturunkan dua kali. menghasilkan fungsi konstan. Ini berarti. Oh iya, iya. Iya sih Pak, iya, karena Nah, tidak tuh. ada X dan Y-nya. Nah, teman Anda bilang pas lihat turunan dua kalinya, turunan dua kali itu tidak lain adalah percepatan. Katanya konstan. Apa betul konstan? Betul ya. Ini kan konstan ini. Mau untuk T berapapun, ya ini saja udah. Dia bukan fungsi X, bukan fungsi Y, bukan fungsi Z, bukan fungsi T. Ya konstan saja, min 0,62I plus 0,44J. Jadi kalau Anda lihat, atau yang slide tadi saja lah, saya balik ke slide. Oke, ini. Jadi si objeknya sedang ada di posisi manapun, ternyata vektor percepatannya konstan ke arah sana ya. Pas dia di situ, sama ke sana. Pas dia di situ, sama ke situ. Pas dia ada di situ, sama ke situ ya. Konstan. Jadi ini adalah kasus constant acceleration dalam dua dimensi ya. Sekali lagi jawabannya konstan. Jawabannya. Atau break dulu 5 menit lah ya. Break dulu 5 menit.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang masuk ke topik projectile motion atau kadang disebut gerak peluru ya. Ini geraknya 2 dimensi. Kita batasi 2 dimensi, kemudian percepatan yang terlibatnya hanya percepatan gravitasi yang kita aproksimasi konstan G-nya ya, percepatan gravitasinya. Oke. Ini ya beberapa pertanyaan mungkin yang terlintas di pikiran kita ya kalau sedang menganalisa gerak peluru. Ya seberapa rumit gitu ya, bagaimana gerak horizontalnya. Ini kadang ini ada eksperimen yang berkaitan ya. Eksperimennya sketsanya kurang lebih seperti ini. Jadi gini ini tuh. Ini ada suatu objek logam gitu ya, objek logam yang menempel ke elektromagnet. Kemudian di sini ada apa ini? Sumpit ya, semacam sumpit. Kemudian kalau G-nya kita hilangkan, kita berada di ruang bebas gravitasi, Anda diminta menembak si objek ini dengan tepat. Ya gampang banget ya. Anda tinggal arahkan lurus, kemudian Anda sumpitnya Anda tembakan, pelurunya ke sana, kena ya. Nah, sekarang kita pindah ke ruang bergravitasi. Si sumpit ini dan si elektromagnetik ini terhubung. Jadi ketika pelurunya keluar, si elektromagnetnya jadi deactivated ya, mati di elektromagnetnya, kemudian si objek ini jatuh. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita ngatur-ngatur sedemikian rupa sehingga kita menembakkan peluru ini bisa kena ke si objek ini di ruang bergravitasi? Ini kan salah satu gerak 2 dimensi ya. Ya salah satu tipe projectile motion ini ya. Coba Anda bayangkan sebentar nih, ini serumit apa nih? Bisakah Anda atur-atur si sumpit ini sedemikian sehingga peluru yang Anda tembakan itu somehow bisa kena di objek yang sedang jatuh ini. Jadi tadi sistemnya begitu peluru keluar, magnetnya off, elektromagnetnya, si objek logamnya jatuh. Nah ternyata eksperimen menunjukkan ini nggak susah-susah amat ternyata ya. Untuk mengenai si objek ini ternyata gampang ternyata. Dengan asumsi bahwa ruangannya vakum ya, hambatan udaranya sangat kecil. Nah sekarang kita analisa kenapa eksperimen ini mudah ternyata, untuk mengenai objek ini ternyata mudah. Ini jawabannya ya. Jadi pada gerak 2 dimensi ini gerak vertikal dan horizontal ini saling independen, tidak saling mempengaruhi. Kan tadi percepatannya hanya bekerja berarti di arah vertikal. Nah itu tidak mempengaruhi gerakan horizontalnya, benar-benar saling independen. Ternyata seperti itu kinematika multidimensi itu. Nah ini kan akan sangat memudahkan masalah kita jadinya ya, karena tidak berkaitan. Kenapa memudahkan? Karena kalau tidak berkaitan berarti kita bisa analisa satu-satu, berarti bisa kita pisah analisanya. Kita analisa sumbu X dan analisa sumbu Y. Dan untuk kasus seperti kita ini,
Kan ini yang percepatan yang bekerja hanya percepatan gravitasi. Konstan ya percepatan gravitasinya. Constant acceleration. Di bab sebelumnya kita sudah turunkan persamaan kinematika untuk constant acceleration. Ini dia, saya tunjukkan lagi. Nah, berarti bisa kita pakai ini untuk tiap sumbu. Sumbu X, set persamaannya ini. Untuk sumbu Y, tinggal kita ganti aja. Ini jadi Y min Y0 ya, ini Y min Y0. Ini jadi A-nya AY ya. Ini jadi VY min V0Y gitu ya. Bentuknya sama persis seperti ini, hanya yang satu bekerja valid untuk sumbu X, yang satu untuk sumbu Y. Satu-satu analisanya kita lakukan per sumbu. Itu jadi sangat memudahkan masalah kita ya. Oke, seperti ini. Ini kasus klasik projectile motion kan seperti ini ya. Peluru ditembakkan dengan sudut tertentu, gitu ya, gerakannya seperti ini. Ini kasusnya ideal, aproksimasinya tidak ada drag force atau tidak ada hambatan udara yang bekerja ya, vakum lah gitu ruangannya, ideal gitu ya. Ini pertama bisa kita lihat dulu vektor kecepatannya, vektor kecepatan awal, V0 ya. Vektor kecepatan awal ini bisa kita urai per sumbu. Ada V0x, ada V0y. V0x, V0y. Atau kita tulis dalam notasi vektor yang seperti ini. V0 sama dengan V0 xi plus V0yj. Di mana V0x itu kan, kalau ini V0 cos theta 0 ya. V0 cos theta 0, ini dia. Komponen Y-nya ya V0 sin theta 0 nih ya, komponen Y. Di sini digambarkan eksplisit, dipisah, benar-benar dipisah ya. Ada gerak vertikal, ada gerak horizontal yang tidak saling mempengaruhi. Nah, oke, sekarang perhatikan baik-baik nih. Persamaan yang akan kita gunakan. Ini adalah yang atas ini persamaan yang kita ambil dari bab sebelumnya, kinematika satu dimensi. Sekarang kita gunakan per sumbu ya. Yang pertama ini untuk sumbu horizontal atau sumbu X. Sumbu X dia tidak ada percepatan gravitasi, nggak ada percepatan bekerja, X-nya sama 0 ya. Percepatannya sama 0, kalau kita lihat persamaan yang atas ini, Vx sama dengan V0x plus ATA-nya 0. Jadi hanya gini saja jadinya. Vx sama V0x alias kecepatan arah sumbu X-nya selalu konstan. Tentu saja konstan, nggak ada percepatan ya konstan ya. Kemudian dari persamaan kedua, X min X0 sama dengan V0x T, A-nya juga 0 ya. Ini juga ini juga sama ya. Dapat persamaan yang ini ya. Di mana V0x itu tadi kan V0 cos theta 0 ya. Ini persamaan gerak untuk arah horizontal. Kemudian selanjutnya arah vertikal. Oke, ini di sini konvensinya kita pakainya X positifnya ke situ, Y positifnya ke atas ya. Karena itu Anda lihat percepatan sumbu Y-nya minus G ya. Karena kita pakainya yang seperti ini. Sekarang kita lihat persamaan yang pertama. Ini untuk sumbu vertikal, sumbu Y. Ini kan VY sama dengan V0Y plus AYT ya. Ini kan. VY sama dengan V0Y-nya V0 sin theta 0. Ini saya gambarkan lagi deh V-nya nih. Ini V0, ini theta. Theta 0 ya, theta 0. Komponen V0y-nya kan V0 sin theta 0 ya. V0 sin theta 0. Nih. Kemudian percepatannya A sama minus G, tinggal Anda ganti di situ ya. A-nya jadi minus G. Jadi minus G, minus G. Atau dari persamaan yang ini juga bisa ya. Jadi yang paling bawah sini.
Silakan Anda perhatikan dulu nih, bagaimana kita mendapatkan dua set persamaan ini ya. Satu untuk gerak horizontal, satu untuk gerak vertikal. Horizontal tidak ada percepatan sama sekali, vertikal percepatannya konstan, yaitu percepatan gravitasi, arahnya menuju bumi. Yang kedua set persamaan ini saling independen nih. Percepatan gravitasi tidak mempengaruhi ke gerakan horizontal. Ini nanti mungkin saja ada kasus-kasus yang kita bisa gunakan sumbu koordinatnya ini, bahkan mungkin ya, seperti ini mungkin ya. Katakanlah ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif. Apakah boleh? Boleh. Asal persamaannya konsisten saja. Bahwa Anda paham nanti di persamaannya yang namanya arah positif X itu ke kiri, positif Y itu ke bawah gitu ya. Boleh. Oke, ini sih beberapa katakanlah persamaan sekunder lah ya, beberapa persamaan sekunder yang seringkali berguna. Ini ada persamaan lintasan. Jadi persamaan lintasan itu kita ingin menuliskan posisi Y ini sebagai fungsi X, Y sebagai fungsi X. Kan kalau kita gambarkan posisi setiap waktu kan seperti ini ya bentuknya. Nah, kita ingin tuliskan Y-nya sebagai fungsi X saja. Kita gunakan persamaan kinematika untuk tiap sumbu yang di slide sebelumnya ya. Kita punya X minus X0 seperti ini. Dan Y min Y0 seperti ini. Sekarang kita sederhanakan lagi, yaitu X0 Y0-nya 0. Ini ya, di origin. X0-nya 0, Y0-nya pun 0. Ini 0, 0, simple. Nah, dari dua persamaan ini, kalau kita ingin mendapatkan Y sebagai fungsi X, kita harus hilangkannya variabel T. Jadi eliminasi biasa ya, kita tuliskan T sama dengan X per V0 cos theta 0. Kemudian X-nya masuk, T-nya masuklah di situ ya. Hilanglah T ya, dari dua persamaan ini dirapi-rapikan dapat bentuknya seperti ini. Y sebagai fungsi X ya, di situ ada X, di situ ada X kuadrat. Persamaan ini sepintas terlihat rumit ya sepintas ya. Tapi kalau Anda lihat secara garis besarnya bentuk persamaan ini bentuknya kan begini ya. Y sebagai fungsi X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi mana si A ini memang ini ya, G min G per 2 V0 cos theta 0 kuadrat si A-nya. Tapi bentuk umumnya seperti ini. Ini kita langsung mengenali ini adalah persamaan parabola ya, parabolic equation. Karena itu gerak seperti ini, Anda jadi paham kenapa disebutnya gerak parabola. Karena bentuk persamaan matematisnya bentuknya parabola. Kan macam-macam ya bentuk persamaan matematis itu ya. Ada parabolik, ada hiperbolik ya, ada eliptik, ada macam-macam ya. Ini tipe yang parabolik. Karena itu geraknya gerak parabola. Dikenalnya ya.
persamaan sekunder lainnya ini ada horizontal range itu jangkauan horizontal ya. Jadi jarak horizontal terjauh yang bisa jarak horizontal yang dicapai gitu ya, horizontal range, jangkauan horizontal. Ini juga kita pakai persamaan kinematika yang basic tadi untuk masing-masing sumbu. Untuk sumbu X, kita punya X minus X0 itu ini. Yang set 5 tadi ini ya, saya ambil. X minus X0 ini V0 cos θ 0 kali T. Nah ini saya namai R, horizontal range. R itu ini, X minus X0. Jadi kalau kita gambarkan lagi deh, ini gerak parabolanya gini gitu ya. Nah, R ini adalah ini. R itu nih. X minus X0. X0-nya kan di situ. Ini X0, ini X final. Inilah horizontal range R. Kemudian di min dia nolnya, awalnya pelurunya ada di Y sama 0, ditembakkan, kemudian mendarat. Mendarat itu kan Y-nya 0 juga ya. Jadi Y sama Y 0, 0. Sama-sama di tanah ya, setelah ditembakkan. Ini persamaannya, Y min Y 0. Dia ada percepatan arah Y, G ya. Kemudian kita eliminasi lagi variabel waktu T. T sama dengan R per V0 cos θ 0 ya. Kemudian masuk situ T. Dirapihkan, kita bisa tuliskan R-nya seperti ini. Kemudian ada identitas trigonometri seperti ini kan ya. 2 sin cos sama dengan sin 2 θ ya. 2 sin cos sama dengan sin 2 θ. Jadi simpel persamaannya ya. Tapi ini sekali lagi persamaan sekunder yang tanpanya pun Anda tetap bisa menyelesaikan persoalan kinematika dengan menggunakan persamaan primer kita ya, yang 5 itu. Bahkan persamaan primernya sebenarnya cuma 2 kemarin ya. Dibaca saja cukup. So, di situ ada pertanyaan. Jadi maksimum range itu pada sudut berapa nih? Berapa ya? Sudut 45, Pak. 45 derajat. Karena kalau 45-nya dikali 2 nanti jadi sin 90 itu ya, sip ya. 1, Pak. Ini langsung kelihatan di sini ya. Bahwa V0 itu kan konstan ya. Ini besaran kecepatan awal kan konstanta. G juga konstanta. Dia yang berubah terhadap sudut itu ya ini, sin 2 θ 0 ya. Sin maksimum nilainya 1 ketika θ-nya, ketika sudutnya adalah pi per 2 ya, 90. Jadi totalnya adalah 45 betul ya. Jadi kalau sudutnya 45 kurang lebih itulah ya, ini bisa mencapai jangkauan paling jauh. Oke, subtopik selanjutnya uniform circular motion. Jadi ini jenis gerak di mana kelajuan partikelnya konstan, kelajuan ya bukan kecepatan ya, kelajuannya konstan dan si partikelnya bentuk lintasannya bulat ya. Jadi ya gitu aja, muter-muter gitu ya, muter-muter gitu ya, kelajuannya konstan. Nah, kalau kita lihat definisi percepatan tadi kan percepatan variabel vektor ya. Variabel vektor dia punya besar, punya arah, punya besar, punya arah. Nah, di kasus uniform circular motion ini sudah disebut bahwa speednya kelajuannya konstan. Oke, kelajuan konstan. Bagaimana dengan arahnya? Arahnya jelas tidak konstan ya.
Ini digambarkan di sini sketsanya. Arah kecepatannya kan berubah-ubah, ini udah jelas ya. Tuh. Besarnya kecepatan alias kelajuan sama konstan, tapi arahnya berubah-ubah. Jadi pasti ada percepatan. Karena percepatan itu besaran arah ya. Jadi untuk kasus ini ada percepatan. Percepatannya dinamai sebagai percepatan sentripetal. Ini bahasa apa Latin ya, artinya center seeking, mencari pusat katanya. Sesuai namanya dia arahnya menuju pusat. Jadi kalau Anda lihat vektor percepatannya dia mencari pusat atau menuju pusat ya. Hanya gitu ya. Yang besarnya adalah V kuadrat per R. Ini besarnya arahnya selalu menuju pusat. Oke, selanjutnya gerak relatif ya. Gerak relatif ini pertama dalam satu dimensi dulu yang simpel. Ini diilustrasikan seperti ini gerak relatif ya. Ini ada ini yang baju hijau ini sedang berada di dalam kereta. Dia berjalan dalam kereta itu. Dia jalan di dalam kereta ke arah kanan tuh ya. Kemudian si keretanya pun sedang bergerak. Keretanya bergerak ya. Ke kanan juga nih bergerak. Kemudian di stasiun ada si kaus oranye ini sedang berdiri mengamati. Kita sebut aja di sini si kaus hijau ini P ya. Kemudian keretanya T, train ya. Kemudian si orang yang di stasiun ini G, ground. Ini kalau ditanya, oke, berapakah kecepatan si kaus hijau ini? Berapa sih kecepatan si kaus hijau ini? Nah, ini tidak serta-merta bisa dijawab ya. Karena ada gerak relatif di sini. Jadi nggak bisa langsung, 5 gitu, nggak bisa. Harus tanya balik, bentar dulu kecepatan terhadap siapa? Yang Anda tanya itu kecepatan kaus hijau terhadap siapa? Terhadap kereta kah? Atau terhadap stasiun kah? Nah, ini secara sederhana kan bisa digambarkan seperti ini. VPT itu kecepatan P terhadap T. T itu train kereta ya. Ada VTG, train to ground. Ada VPG. P itu person kali ya, person to ground. Ini ya. Nah, sekarang persamaannya kita formalkan dulu deh, biar jelas ya. Kita bikin formal. Sekarang kita pakainya ya agak abstrak lah, ini pakai sumbu koordinat ya, atau frame. Frame itu sumbu koordinat. Ada koordinat A dan koordinat B. Si koordinat B ini bergerak terhadap A. Ya. Nah, tapi untuk cakupan fisika dasar, kita pakainya kecepatan gerak B terhadap A itu selalu konstan. Untuk fisika dasar selalu konstan ya, nggak punya percepatan frame B terhadap A. Kemudian di sini ada suatu objek P yang bergerak juga, geraknya bisa kemanapun ya, bergerak juga. Sekarang tugas kita adalah kita perlu merumuskan ini bagaimana posisi P, kecepatan dan percepatan terhadap siapa ya? Nah, terhadap kedua frame ini, terhadap frame A gimana, terhadap frame B juga gimana. Ini sesuai judulnya satu dimensi dulu ya, one dimension. Kita lihat nih, kita lihat satu persatu. Titik P-nya ada di situ. Di manakah posisi titik P terhadap frame B? Posisi P terhadap frame B. P-nya ada di situ ya. Origin dari frame B ada di situ. Berarti posisinya kita namai aja X PB ya. X PB ini. Posisi titik P terhadap B. Bacanya gitu ya. Posisi P terhadap B. X PB.
Kemudian di manakah posisi frame B terhadap frame A? Frame B originnya di situ ya, frame A-nya di situ. Posisi frame B terhadap frame A ya XBA ya, XBA. Atau ini kalau saya gambarkan XBA itu ini ya, nih. Ini XBA panah ini ya. XPB itu oke, saya gambar di sini deh panah kedua ya. Nih XPB. Ini XBA, ini XPB. Sekarang posisi titik P terhadap frame A. Posisi P terhadap frame A. Ya, tinggal ditambah dua panah ini ya. Posisi P terhadap A itu kan XPA ya. XPA sama dengan panah ini XBA tambah XPB. Ini perlu fokus saya kira ya. Saya banyak pakai subscript notasi, kalau nggak fokus bingung sendiri nanti yang saya jelaskan ya. Ada X, ada P, ada A, ada PA, PB, ada BA ya. Ini harus fokus saya kira. Tapi kalau Anda lihat ini simpel ya. Nih, sekali lagi nih. Panah ini adalah posisi frame B terhadap frame A nih ya. XBA. Panah ini yang kedua adalah posisi titik P terhadap frame B alias XPB. Sekarang kalau saya perlu tahu posisi P terhadap frame A, dijumlahkan dua panah ini panjangnya. Panah ini tambah panah itu. XPA sama dengan XPB tambah XBA. Ini silahkan dilihat dulu nih, dipahami. Pak, mau nanya Pak. Ya. Misalkan kayak tadi Pak, yang permisalan tadi kan orang dalam kereta Pak. Itu kan orangnya berjalannya sesuai arah sama arah bergerak kereta kan Pak. Misalkan kalau orangnya bergeraknya itu melawan arah kecepatan Bisa. kereta, artinya PPG-nya itu dikurang ya Pak? Jadi minus ya, bisa. Kalau saya tanya di sini frame B itu apa ya?